tindak kekerasan di santri. Suasana saling dorong oleh ratusan santri dan petugas kepolisian di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon sempat terjadi saat ratusan santri yang ingin masuk dan menemui seorang anggota dewan, namun terhalang petugas kepolisian yang berjaga-jaga. Aksi saling dorong ini berhasil direda setelah santri berusaha bersabar untuk bertemu dengan salah satu anggota dewan. Unjuk rasa ratusan santri dari sejumlah pesantren di Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam lingkaran santri Cirebon ini dipicu adanya pernyataan Hermanto, salah satu anggota dewan yang dianggap melecehkan pesantren. Hal ini membuat para santri kecewa dan mengklarifikasi atas pernyataan anggota dewan tersebut. Setelah terus mendesak untuk bertemu, akhirnya anggota DPRD yang bersangkutan bersedia menemui para santri dan meminta maaf atas pernyataan yang dianggap para santri di Cirebon kecewa atas ucapannya tersebut. Di hadapan aksi massa, Hermanto mengutarakan permintaan maaf serta mengklarifikasi perkataannya yang keluar saat rapat kerja. Para santri juga mengingatkan kepada anggota dewan agar selalu berhati-hati dalam memberikan ucapan dan jangan menjadikan santri menjadi komoditas politik. Sudadi Rasmadi, RCTV Cirebon. Oke, Nexter, begini suasana terkini di depan kantor DPRD Kabupaten Cirebon terkait aksi demonstrasi atas pernyataan anggota DPRD bernama Hermanto yang menyinggung atau mengungkit terkait IMB pesantren. Tak bisa dikalahkan. Tak bisa dikalahkan. Santri kalah. Santri pemuda mahasiswa. Kawan-kawan, percaya atau tidak, bahwa ada salah satu anggota dewan Kabupaten Cirebon yang mengatakan apakah pesantren bangkang. Percaya tidak bahwa ada salah satu anggota dewan kita mengatakan pesantren bangkang. Apakah ini mencerminkan anggota dewan, saudara-saudara? Ini penghinaan. Ini penghinaan. Ini penghinaan. Kawan-kawan, para santri perlu diketahui. Tahan dulu. Kita ini aliansi besar dari berbagai macam pesantren di Kabupaten Cirebon. Ada dari Babakan, ada dari Kedawan, ada dari Buntet, ada dari Ketek dan lain sebagainya. Dan kehadiran kita dari ucapan salam. Kita bakal datang dengan masa yang lebih besar daripada ini. Karena ucapan salah satu anggota dewan yang menghina pesantren. Sejak kapan pesantren dikatakan bangkang? Merah Putih Negara Kesatuan Republik Indonesia itu semuanya satu jiwa dengan pesantren. Apakah para santri mau pesantrennya digusur? Apakah para santri, apakah rakyat menginginkan pesantren kita digusur? Hanya cara-cara
satu dewan yang menginginkan itu. Hermanto keluar, 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 Hermanto keluar. Baru saja kawan-kawan, baru saja kita ditanya berapa yang akan menemui Hermanto di jalan. Berapa? Ketika saya bertanya berapa, maka kawan-kawan cukup jawab satu. Adalah kesatuan santri. Berapa yang akan menemui Hermanto? Berapa yang akan menemui Hermanto? Kita tunggu Hermanto di sini. Kita menunggu Hermanto. Oke, kawan-kawan, saya cemas walaupun kita di bawah terik matahari. Semangat teman-teman. Mari kita terus suarakan suara keadilan. Siapa yang bermulutnya besar maka dia mempunyai tanggung jawab. Setuju? Mari kita nyanyikan Hermanto. Hermanto keluar, 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 Hermanto keluar. Oke, kawan-kawan, ini ada banyak yang ingin menyampaikan pendapat dan pandangan soal seorang Hermanto itu. Apa bedanya Hermanto dengan Sumanto? Silakan, bagi kawan-kawan yang ingin menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasinya. Ingat Pak Hermanto, hanya adanya anggota dewan yang bukan pejuang bangsa Indonesia. Yang pejuang bangsa Indonesia adalah santri, ada ulama, ada kiai, ada baik dari kalangan pesantren di seluruh Indonesia. Ingat Pak Hermanto, hanya anda seorang dewan yang hanya meminta uang rakyat. Bukan pejuang bangsa. Anda hanya perwakilan rakyat. Tapi omongan Anda tidak betul. Lihat, Anda bukan pejuang. Kami tidak terima pesantren dihina, bahkan dicaci atau digusur. Ingat itu Pak Hermanto, Anda seorang proyek, pencari dana, pukul sosial. Pak Hermanto, dewan hanya ingin mencari makan dari rakyat Indonesia, dari rakyat bangsa Indonesia. Ingat Pak Hermanto. Yan. Oke, terima kasih kawan-kawan. Ada satu lagi yang ingin menyampaikan pandangannya. Dari mana, Bang? Dari kebun-kebun. Bukti dari rakyat bersama santri. Silakan. Hermanto. Pesantren datang, pesantren datang, pesantren suka. Pesantren datang, pesantren datang, bawa pasukan. Pesantren datang, pesantren datang, bawa pasukan. Pesantren datang, pesantren datang, bawa pasukan.
Oke, Nexter dan pembaca setia jabarpublisher.com, barusan kita saksikan live report aksi demonstrasi para santri yang berjumlah sekitar lebih dari 1.000 orang di depan kantor DPRD Kabupaten Cirebon. Untuk ulasan selengkapnya, mari kita simak di JPNX TV dan di jabarpublisher.com. Terima kasih. Karena mereka sesungguhnya berkobar-kobar, berapi-api. Untuk apa? Untuk mengantarkan negeri ini ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Kawan-kawan perlu diketahui kenapa orang semacam Hermanto mengatakan itu. Hanya karena kampus UMC yang IMB-nya nggak jelas. Dia menyalahkan pesantren. Dewan santri pesantren saya apa? Ayo, leg-leg. Ini bukti bahwa oligarki Kabupaten Cirebon masih saja mementingkan kelompok-kelompok elit daripada kita rakyat, daripada kita kaum pesantren. Ini bukti bahwa DPRD sekalian tidak mempedulikan nasib kaum santri itu sendiri. Membiarkan pesantren dihina. Maka jelas tuntutannya, sikap kita. Geruduk, Gus. Hermanto ternyata ada lagi rapat pansus. Saya nggak tahu pansus apa itu, tapi yang jelas Wes konteran para santri. Konteran ke Hermanto. Hermanto konteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Sholawat! Ayo, Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara-saudara, mari kita terus menyuarakan suara keadilan ini bagi kita semua saudara-saudara. Ini adalah bentuk wujud kalian kita untuk menghadapi para elit yang kejam, saudara-saudara. Apakah ini bentuk dari wujud rakyat, saudara-saudara? Apakah ini bentuk
daripada masyarakat kita semua, saudara-saudara. Mari kita jangan surut terkena panas matahari yang di atas kepala kita, saudara-saudara. Mari kita terus suarakan, Hermanto keluar, Hermanto keluar, Hermanto keluar, Hermanto keluar, Hermanto keluar, Hermanto keluar, Hermanto tutup boros. Hermanto tutup boros. dengan para kiai. Seolah-olah Hermanto itu pahlawan ingin memberikan hak-haknya untuk pesantren, tapi tanyakan selama dia jadi DPRD Hermanto tidak memberikan kontribusi apapun untuk pesantren. Jangan percaya omongan politisi kalau itu hanya keluar dari mulut yang mementingkan kepentingan Ini ponakannya. Hidayat pas ponakannya. Halo. Oke, kawan-kawan. Para santri jadikan teringat akan keharmonisan kita dengan Pak Toto. Assalamualaikum Pak Toto. Ya, Pak Toto ini selalu dikenal sebagai polisi yang memberikan keromantisan dengan para santri. Maka Pak Toto, saya menginginkan Pak Toto untuk membawa Pak Hermanto ke sini, Pak Toto. Saya menginginkan itu, Pak Toto. Hermanto tanggung jawab, 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 Hermanto tanggung jawab. Apa yang dilakukan oleh Hermanto adalah bukti pengkebunan dewan terhadap rakyatnya. Dewan-dewan kita sudah tidak lagi mempedulikan rakyat. Betul. Apa yang dilakukan oleh Hermanto menandakan bahwa dewan-dewan yang duduk di sana justru tidak memperdulikan nasib rakyat sendiri. Betul. Ini sama saja. Ini sama saja membuka karpet merah bagi penggusuran. Pak polisi ganteng, 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 polisi ganteng, Pak polisi ganteng, Pak pintunya, polisi ganteng, Pak polisi ganteng, buka pintunya. Pak Tutu ganteng, Pak Tutu ganteng, buka pintunya. Ganteng, Pak Tutu ganteng, buka pintunya.
Apa bedanya kita sama Hermanto kalau kita berbuat anarkis santai? Santai. Kita nunggu komando. Polwane, ayo. Polwane, ayo. Polwane, ayo. Polwane, ayo. Polwane, ayo. Polwane, ayo. Para santri sabar. Santri. Jangan seperti Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya minta maaf atas pertanyaan saya. Tahan. Enggak, Pak. Perkataan Pak, bukan pertanyaan. Jangan goblok. Tes. Ya, bisa. Yuk, silakan. Saya ulangi ya, saya minta maaf atas pernyataan saya di rapat kerja itu. Sudah. Apa antara madu yang kalau kawan? Oke. Ya. Tahan. Satu komando. Yang utama, saya minta maaf atas pernyataan saya di rapat kerja pada saat itu. Saya mengatakan dalam tanda kutip, pesantren ini apakah pesantren banyak pesantren yang belum punya izin, dalam tanda kutip apakah membenteng? Tahan. Jangan nggak apa maksudnya saya gimana? Saya ngomong gimana?
Saya ngomong apa? Saya ngomong apa? Ya. Nah, saya dari tadi tidak tahan, kawan-kawan. Saya dari tadi diam, dari tadi mencoba bersabar untuk mendengar bagaimana penghentian. Mohon Pak Hermanto jangan kecewakan kita di sini. Ya intinya saya minta maaf atas pernyataan saya pada rapat kerja itu. Intinya kan begitu. Saya minta maaf pada saat rapat kerja itu menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman pesantren. Kita maaf Pak. Nah, konsekuensi pikir saya ada sesuatu yang harus kita golkan tentang perizinan pesantren. Makanya perizinan pesantren itu suatu keharusan, karena sekarang contohnya banyak SMA yang bergabung dengan pesantren kan. Dana operasional itu tidak akan bisa cair kalau perizinan itu tidak ada. Tahan kawan-kawan, tahan. Berarti tahan. Jadi kita harus bersabar di bawah terik matahari ini. Saya teruskan ya, boleh nggak saya teruskan nih? Nah, itu suatu keharusan karena bantuan dari pemerintah itu memerlukan hal yang formal. Nah, diantaranya itu IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, ke depan saya bernawa itu, ya udah, kalau begitu dianggarkan. Nah, itu yang maksud saya, so kita berjuang Kabupaten Cirebon. Supaya, ini teman-teman nih, teman-teman poinnya yang ini yang saya pengen bunyikan. Ini, enggak cepat. Pak, maaf ya. Kami apa yang kita bicarakan di sini nanti kita bikin berita acaranya. Kita bikin berita acaranya. Ini yang akan saya perjuangkan tentang regulasinya supaya mendukung pesantren. Perizinannya dipermudah dan minta biayanya digratiskan. Itu tujuannya. Itu silakan dicatat kan begitu kan? Oke. Kalau itu kenalin saya sama Pak. Aja bukan, tahir bantu aja bukan. Emang. Tenang. Cukup. Satu Pak, kami punya pertanyaan. Iya, mangga. Pertanyaan dulu satu. Dinamakan pesantren. Kalau lembaga pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan. Yang dalam hal ini bukan ya, Bapak kan membuka aib pesantren dengan mengatakan IMB pesantren itu tidak ada. Pertanyaannya, aset Pemda semuanya apa ada isi IMB-nya? Meskipun juga, apakah rumah Pak Hermanto juga punya IMB-nya?
Pertanyaan selanjutnya, kenapa kami yang berjasa terhadap negeri kami disebut pembangkang? Melukai ratusan ribu bangsa kecewa kenapa kami disebut pembangkang? Pak Hermanto yang terhormat, apa tidak ada masalah untuk pondok? Jelas. Tapi Anda melihat sebentar. Sebentar. Sambil merasa minta maaf, tapi merasa menjadi bisa ditunda sih. Saya aja. halo. Sabar. Salam Nabi Muhammad. Teman-teman minta kita dialog, biar kita dialog. Sambil mengatakan pesantren sebagai pembangkang, itu yang disikapi. Tapi sementara di media Anda seolah-olah pahlawan yang ingin berjuangan pesantren, hebat kan? Karena kami nggak minta bantuan Anda loh. Pesantren sebelum ada Hermanto sudah ada. Pesantren sebelum ada Hermanto sudah ada kok. Tanpa dibantu Anda juga pesantren juga jalan. Paham nggak? Tolong perhatikan. Jadi jangan saya dari pahlawan di media. Silakan, Bapak. Sobat-sobat, teman-teman begini. Belum. Ketika di dalam gedung Dewan mengatakan apa pesantren membangkang, tapi di media mengatakan saya harus perjuangkan pesantren. Karena melalui pintu ini Anda akan bisa hebat nih Hermanto. Anda punya tujuan bersama pesantren. Hebat, Anda jadi pahlawan di media, hebat. Yang itu artinya, mohon maaf, sahabat-sahabat sekalian, tolong perhatikan baik-baik. Kalau pada di dalam gedung mengatakan pesantren membangkang, tapi di media mengatakan akan membela pesantren, ini namanya pasang cula sampai pasang songo. Air mata kapan mondok? Air mata kapan mondok? Mondok. Silakan dijawab. Apa? Tolong semuanya duduk ya. Duduk. Jangan sampai nggak kondusif. Duduk. Saya harap kawan-kawan Satpol PP pun duduk. Duduk semua. Kalau kita duduk semua. Baik, adik-adik santri semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam satu acara ya. Kita langsung ke poinnya. Pertama, saya menyikapi persoalan pernyataan Pak Hermanto yang mengatakan bahwa pesantren membangkang dalam tanda kutip. Pertanyaan saya satu, sejak kapan pesantren membangkang? Tunjukkan sejarahnya satu saja bahwa ada pembangkangan pesantren kepada negara. Tidak ada itu. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat salah, tanpa dasar, tanpa fakta hukum, tanpa fakta sejarah. Itu. Yang kedua, persoalan mengenai masalah IMB-UMC itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan pesantren. Tidak ada kaitannya sama sekali kepada pesantren. Dan Pak Hermanto sebagai seorang anggota DPRD yang notabene adalah legislator, harusnya di dalam membuat pernyataan yang sekiranya bersifat publik,
jangan hanya melihat pada persoalan aspek hukum belaka, tetapi juga harus melihat aspek kesejarahan. Tahun 1703 perang santri, yang perang adalah pesantren. Artinya duduk deh, tolong duduk. Jadi tolong Anda jangan seperti itu, Pak. Tanpa ada pesantren, tidak mungkin sampean jadi anggota DPRD sekarang. Tidak mungkin Pak Lutfi jadi ketua DPRD sekarang. Tidak mungkin ada DPRD Kabupaten Cirebon tanpa adanya pesantren. Maka kita tidak perlu bicara tentang persoalan IMB dan segala macam. Hanya saja saya hanya satu pertanyaannya. Jika sampean anggota DPRD ini bisa menjadikan gedung-gedung tua sebagai cagar budaya, kenapa sampean sebagai anggota DPRD tidak bisa menjadikan pesantren sebagai khazanah budaya di Indonesia? Jadi tuntutan kami adalah satu, panjenengan salah dalam hal ini. Akui itu. Akui itu. Akui tidak, Pak? Saya mengaku salah mengucapkan kata yang tidak bisa diterima. Baik, Pak Hermanto mengakui kesalahan. Tetapi dalam hal ini saya menganggap Pak Hermanto, mohon maaf Pak Hermanto, mungkin saya harus bicara apa adanya. Anda sebagai seorang legislator, kok ya tidak melihat aspek kesejarahan? Itu loh. Pak Hermanto nggak ngomong, jadi nggak paham kan? Jadi saya katakan, mohon maaf, kalau legislatornya saja tidak paham terhadap aspek kesejarahan, bagaimana mungkin kemudian kebijakan-kebijakan tersebut bisa mengaspirasi atau bisa mewakili rakyat Cirebon, khususnya kalangan pesantren. Yang sejarahnya aja nggak ngerti kok. Oke. Jadi mohon maaf Pak Hermanto, Anda salah. Anda salah. Yang kedua, nah yaitu ini, mohon maaf, itu adalah pernyataan yang sangat bodoh sekali menurut saya. Bodoh sekali itu. Jadi Pak Lutfi sebagai ketua DPRD, saya berharap keistimewaan pesantren dikedepankan, karena pesantren adalah khazanah budaya perjuangan di Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kalau saja pesantren yang tidak, kata Pak Hermanto, tidak ada IMB bakal digusur dan dirobohkan, bagaimana rumah-rumah rakyat nantinya? Bahwa pesantren adalah simbol rakyat, maka harus kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Sekali lagi, iya Kang. Sekali lagi, tanggung jawab saya atas kejadian ini, saya akan berusaha menggolkan regulasi supaya perizinan pesantren dipermudah dan digratiskan. Iya, digratiskan. Teman, mohon maaf, sahabat-sahabat. Halo. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita jangan bangga dulu menerima tawaran itu. Enggak, bukan begitu. Apakah kalau kemudian kita tidak mengurus IMB lagi akan dianggap mengembangkan yang kedua? Setelah ini betul. Pertama Pak Hermanto, mohon maaf. Kenapa sih mesti contohnya pesantren, Pak? Apa nggak ada contoh yang lain? Kalau ini hebat-hebat. Iya, saya orang kampung Pak Hermanto. Saya nggak pernah makan bambu sekolahan. Kok sampean Tegal ngijek hidup pesantren ya? Oh, iya kita kan niat beli.
Bila kita kuningat. Dia pabrik ajuman, uang IMB. Kurang gini, pabrik ajuman bela IMB. Baik, dengerin teman-teman. Sekarang sibuk-sibuk ngurusi pesantren, dia nggak pembangkang. Pabrik rajungannya nggak punya IMB. Benar ya, udah, datanya sudah kami pegang. Jadi jangan ke proyek telepon bodoh banget sama ya. Kita dengarkan klarifikasi dari Pak Hermanto tentang pabrik. Betul. Kang, nanti perwakilannya datang ke rumah saya ngobrol. Kita hanya butuh jawaban benar tidak. Jawaban IMB itu saja. Benar tidak, Pak? Silakan dilihat. Nanti ada. Ada. Jadi gini kan, ini poinnya ya. Poinnya begini kan, saya dengan kejadian ini, saya minta maaf atas segala yang diucapkan. Komitmen saya akan merealisasikan regulasi supaya perizinan pesantren dipermudah dan gratis. Kemudian, terima kasih. Dan akhirnya mewakili teman-teman santri belum bisa dibantu sama sampean. Kalau mau misalnya sambil sebagai komisi 3, ini teman-teman, kalau misalnya komisi 3 punya wewenang untuk nutup pesantren karena tidak punya ini, tutup saja Pak. Tutup aja pesantrennya. Kalau bicara membangkang itu lebih kejam daripada menutup. Silakan berdua Kang Hermanto. Tolong pernyataan sikap disiapkan. Kasih jalan ke semua, Gus. Silakan, Gus. Kabarnya tidak sampai. Enggak bunyi, Pak. Habis, Gus. Mani, Gus, mani. Assalamualaikum teman-teman seperjuangan, teman-teman pesantren dan teman-teman yang dari jauh. Ini masa ini luar biasa, kita tetap bertahan untuk mempertahankan kebenaran. Jadi pada berikutnya begini, kita tidak akan lupa Pak dengan kejadian ini. Kalaupun mau memaafkan, ya silakan itu dari publik yang menilai. Tapi bagi kita adalah hal-hal begini itu tidak terulang lagi. Hal-hal begini itu sudah terlontarkan oleh perwakilan Gedung Rakyat ini Pak. Yang mungkin kalau dicek IMB-nya tahun berapa itu kita nggak tahu saudara-saudara. Nah ini mungkin nanti silakan kita persilakan ke publik, apakah publik itu bisa menerima gitu. Kalau Nabi Muhammad. Sekarang kan begini, kalau surah soal maafkan pesantren, santri pasti memaafkan. Santri pasti memaafkan, karena santri tidak punya pendendam. Tapi ya kudu ditajir ya. Ini tajirannya apa tajirannya? Ketua. Halo. Sabar. Kan di tengah-tengah kita hadir ketua dewan. Lo kan harus ada tajiran. Ning pondok udut be ditajir. Udut tuku dewek udut be. Sekarang orang menghina pesantren ditajir. Tajir itu bukan dendam, bukan pelajaran. Dan sampean perlu belajar lagi sama santri. Nih, tajirannya saya akan tanya sama Pak Ketua Dewan. Tolong yang layak tajiran untuk anggota Dewan seperti ini seperti apa? Apa Pak Ketua? Silakan Ketua. Jangan, Kang. Pak Ketua, jangan. Botak. Kakinya sakit. Duduk aja, jangan dipaksakan. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri luar biasa.
kakinya nggak bisa mentok, jadi agak susah duduknya, lumayan. Teman-teman santri berikan toleransi kepada beliau karena lututnya dalam kondisi diberi kawat. Silakan. Duduk aja, Pak Kedua. Oh, oke ya. Yang pertama, saya sebagai Ketua DPRD memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Iya, saya bertanggung jawab. Saya di sini Ketua DPRD. Lanjut, Pak. Ya, yang kedua, situasi ini jadi pelajaran yang sangat luar biasa kepada kami di dalam bersikap, bertutur kata, dan melakukan kerja-kerja politik yang ada di gedung DPRD ini. Nah, yang ketiga soal tajiran, Kang Hermanto, kira-kira apa yang paling? Janganlah, kalau itu kan fisik, jangan. 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 Enggak kan begini. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saya belum tahu nih kira-kira tajiran yang paling konstruktif, yang paling bermanfaat untuk semua ini. Mondok. Gimana? Nih. Gimana kalau tajirannya ini Kang Hermanto sama saya mondok 3 hari nih. Para santri tolong perhatikan. Pesantren itu di Cirebon jumlahnya sangat banyak, Ketua. Dari mulai pesantren yang besar sampai yang kecil. Kalau kalimatnya pesantren itu jamak, termasuk semua orang-orang pesantren. Ya harus keliling ke semua pesantren di Cirebon. Ya jamak. Apa mending bisa di akhirat nanti? Ada. Apa mending kalau kamu bilang gini? Jangan. Mengbok. Ini kan belum berhenti di sini. Iya, ada saya kira karena waktunya sudah mau masuk zuhur, nanti kita mengundang perwakilan dari teman-teman santri untuk audiensi di DPRD. Kita ngobrol enak lah sambil ngopi-ngopi ya. Saya kira untuk hari ini cukup ya. Saya, Pak Hermanto, dan mewakili lembaga DPRD mengucapkan permohonan maaf atas segala yang sudah terjadi, dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran yang baik buat kami semua, dan ke depan kita bisa melakukan banyak komunikasi politik yang lebih efektif lagi antara DPRD dengan teman-teman santri dan pondok pesantren. Nah, soal waktunya kami menunggu dari teman-teman, kira-kira yang paling tepat kapan, kita bisa besok, bisa lusa.
terserah. Kalau sekarang ini sebagian di dalam kita ngobrol enak. Jadi saya pikir begini, hari ini Kabupaten Cirebon kan luar biasa. Bupatinya santri, kan bupatinya saja sudah santri, ya kan? Artinya kita Yuk closing yuk. Mohon perhatian. Kita akan bacakan pernyataan sikap kita dan nanti di penghujung kita mendengarkan pernyataan sikap atau closing statement dari Bapak Hermanto. Untuk itu, Saudara Pan Malawi untuk membacakan pernyataan sikap dari Lingkar Santri Cirebon untuk lebih diperhatikan. Oke, kawan-kawan, santri bersatu. Santri bersatu. Tak bisa dikalahkan. Santri bersatu. Tak bisa dikalahkan. Kami membawa 3 alasan penting yang menuntut, yang menurut kami sangat melukai hati santri dan pondok pesantren serta masyarakat sekitar pesantren. Pertama, kami ingin melakukan klarifikasi mengenai apa yang dimaksud oleh Saudara Hermanto. Hermanto ya, bukan Sumanto. Bahwa pondok pesantren itu jangkau. Bahwa pondok pesantren dalam tanda kutip itu jangkau. Menurut kami apapun alasannya, kata jangkau adalah kata yang su'ul azab. Mengingat aturan IMB itu ada dan disahkan sangat jauh setelah pesantren lebih dulu berperan melawan bentuk kolonialisme dan imperialisme. Kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kata-kata yang tak pantas diucapkan itu, maka pemerintah daerah khususnya Komisi 3 DPRD harus membuktikan dengan sesegera mungkin mendorong pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan akses persoalan pondok pesantren dan masyarakat termasuk soal IMB. 3. Berhenti mengkomoditi pondok pesantren, berhenti menjadikan pesantren sebagai jualan politik. Berhenti mengkomoditi pesantren untuk sebatas kepentingan politik praktis. Harus dipahami bahwa kepentingan pondok pesantren dengan pemerintah daerah adalah kepentingan siar keagamaan dan penguatan jati diri bangsa dalam segala bidang level manapun, bukan kepentingan elektoral maupun kepentingan legislatif, tindakan politik yang negatif dan jatuh dari akhlakul karimah. Oke, jarang aja. Itulah 3 pesan yang di dalamnya memuat juga tuntutan dari kami Lingkar Santri Cirebon. Dan satu hal lagi, kami menginginkan bahwa permintaan maaf juga tidak dilakukan dalam forum ini, tapi dalam forum di mana Pak Hermanto mengucapkannya. Setuju? Terima kasih. Sekali lagi, yang utama saya minta maaf atas pernyataan saya di rapat pada saat itu. Terus yang lebih penting dari itu adalah kita bagaimana DPRD mendorong supaya regulasi perizinan terhadap IMB pesantren bisa dipermudah, dan yang tidak kalah penting dan gratis. Itu yang akan kami dorong nanti. Itu pernyataan dari saya. Terima kasih. Masih ada yang lain yang disampaikan? Para santri semuanya, kita bersyukur kepada Allah hari ini kondisi kondusif,
semuanya dengan tertib, dan kita masih manusiawi semuanya, namun belum ditutup. Masih ada yang mau bicara lagi. Disilakan. Ini Pak Hermanto. Ini kan Pak Hermanto melakukan pernyataan yang salah, yang sangat jelas salah. Permintaan maafnya bukan saja di teman-teman nih, tapi juga berada di forum, sekaligus juga divideokan dengan forumnya Pak Hermanto, dengan forum legislatif berapa? 3 komisi 2 semua yang terkait harus juga minta maaf karena kami merasa tersinggung dalam pernyataan ini. Semoga tersinggung bahasa Jawa. Aduh, tersungging. Marah. Nyewot. Jadi begini Pak Hermanto, satu sisi harus meminta forum di publik, satu sisi juga harus meminta forum dalam bentuk video di forum Pak Hermanto yang Pak Hermanto nyatakan. Mungkin itu. Oh ya, sekaligus masih tanya Tajir. Kalau Tajir minta maaf sama Kiai itu kan Tajir dari kita. Sebagai anggota Dewan yang terhormat melakukan kekeliruan daripada Tajir dari Ketua Dewan. Ini lembaga terhormat tuh. Jangan dengan Pak Polisi yang kalau punya keliru Tajir. Anggota Dewan juga Tajir. Tajirannya apa nih Pak Ketua? Nah, itu kan kaitannya dengan pesantren. Konsekuensi sebagai anggota Dewan yang di lembaganya. Oh gitu, mau dirapatkan dulu, betul, dirapatkan dulu. Ya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan sanksi, wah kena nemen. Nemen itu bahasa Jepang. Nemen. Kami bahwa pernyataan maaf disampaikan di ruang publik di media publik. Jangan cukup. Teman-teman santri, iya nanti Pak. Teman-teman santri, acara kita bertemu silaturahim dengan beliau sudah ketemu. Dan dari rumah juga kita niat silaturahim, Pak Hermanto tidak mau marah sama sampean. Sallu ala Nabi Muhammad. Silaturahim kepada anggota Dewan dan mohon maaf jangan terulang kembali menyinggung pesantren. Ini kaum sarung biar tidak pakai celana dalam juga wangi-wangi. Sudah cukup. Kita ucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada Pak Ketua Dewan, kepada pihak Polresta Cirebon, kepada semua pihak. Terima kasih kepada petugas kepolisian pada saat itu untuk mengawal kami.